Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Vlog Warung. Sambil ngopi, kita akan sedikit ngebahas tentang pertanyaan dari komen-komen di channel YouTube Vlog Warung. Satu persatu saya jawabnya, satu persatu juga komennya saya jawab dulu. Jadi teman-teman harap bersabar, kalau yang sudah komen saya nanti akan bikinkan videonya. Mudah-mudahan sih ada di minggu ini ada lumayan kesempatan. Tapi itu sambil ngopi dulu biar lebih enak. Oke. Saya akan ngebahas tentang harga. Tapi permintaan yang dari komen kemarin adalah permintaan bikinin harga tentang yang belinya per pak, per dus, ya per karton, ya keberat lah, per dus aja, per dus atau enggak sih per pak aja satu lusin. Nah, oke, saya misalkan satu contohnya ini, ya nggak terlalu ini. Misalkan, nah kita akan ngebahas kalau misalkan ada dari customer teman-teman konsumen yang beli, gimana cara menentukan harga jual kalau sedus kayak gini. Nah, teman-teman kalau yang pemula seperti saya pasti mungkin agak bingung nih, takutnya harganya kerendahan, untung kita kecil, kegedean malah jadi blunder ke kitanya, nanti customer pada lari. Ini nih yang harus kita bahas satu persatu. Pada dasar umumnya kalau ecer pasti lebih mahal. Cuman kalau misalkan beli di atas 3, 2 lah, beli 2, beli 3, beli 4 sampai beli 12 atau beli sekarton sedus, biasanya itu ada harganya beda-beda lagi. Namun teman-teman jangan terpacu juga ke situ. Tapi teman-teman juga harus melihat customer teman-teman, konsumen teman-teman, seberapa sering mereka membeli ke toko teman-teman atau ke warung teman-teman. Ketika warung teman-teman atau toko teman-teman punya langganan tetap, alangkah baiknya harganya pun berbeda daripada yang lainnya. Kenapa? Karena rutinitas mereka beli ke kita ibaratnya continue, berkelanjutan. Mereka jadi ngelanggan. Jadi otomatis barang yang teman-teman punya pasti kebeli sama yang langganan itu. Nanti akan berjalan juga, uang juga akan tetap berjalan. Nah, gimana cara menentukan harga jualnya? Saya misalkan kasih harga salah satu saklar, misalkan untungnya cuma 30%. Nah, untuk teman-teman yang belinya datang ke teman-teman ngecer, misalkan ada customer beli baru kali itu datang, baru beli, mungkin teman-teman bisa ngasih harga dengan untung teman-teman 30%. Namun ketika toko itu beli di angka satu lusin atau satu pak yang tadi, mungkin teman-teman bisa turunin lagi sekitar 5%, jadi keuntungan 25%. Itu yang baru datang. Nah, kalau misalkan pun teman-teman ada yang sering beli dan belinya banyak, nah saya saranin teman-teman ngurangin keuntungan teman-teman 10 sampai 15%. Nah, kalau misalkan pun si customer itu sering lagi, kita turunin lagi sekitar sampai paling bawah di angka 5%, 10 sampai 5%. Jadi ketika si misalkan harga saklarnya 10.000. Nah, misalkan kan dari teman-teman ngambil untung 30%, sekitar 13.000. Kalau misalkan pun si sering, ketika orang yang datang itu sering belanja dan belanjanya makin banyak, saya saranin, karena mereka volumenya makin banyak, kuantitinya makin banyak, saya saranin untuk nurunin keuntungan teman-teman. Karena dari segi value gede, pasti kita juga harus nurunin margin kitanya supaya mereka tetap continue ke kita. Saya saranin sih di angka 5-10% untuk yang beli satu dus atau satu pak. Itu supaya kedepannya pemikiran si customer yang beli ke situ, kalau misalkan pun ada yang beli lebih banyak di toko lain,
tapi dengan belinya ke kita dapat terus diskon ekstra, itu lebih bagus sih. Nah, ada salah satu lagi yang mungkin sepengalaman saya lebih bagus juga sih, mungkin bisa di strategin di teman-teman. Jadi ketika pembelian itu, misalkan pembelian 1 dus bonus lampu satu piece, atau beli saklar 12 piece bonus 1 piece, tapi dengan harga keuntungan yang lumayan ya 5-10%. Saya kira sih dengan harga seperti itu kita bisa macu pembelian customer ke kita. Dan nantinya kalau udah ngelanggan, tapi kalau keuntungannya kita kecil, profit kita kecil, margin kecil, tapi volume yang keluar banyak, itu juga untung buat kita. Nah, kita bisa negosiasi ke si produsen atau supplier kita pembelian banyak, sudah punya langganan, mungkin mereka bisa support dalam artian apa, dalam artian spanduknya kah, atau misalkan kita bisa minta ke supplier untuk baju gratis kita kasih ke langganan kita yang memang sering repeat. Itu tuh sih benefitnya. Jadi kalau harga relatif ya, tapi kisaran angka sih kalau misalkan saya ngejual per dus paling 5-10%, tapi paling banter juga paling besar itu 10%, paling kecil itu 5%. Pernah saya jual 5% dengan keuntungannya lumayan banyak. Tapi dengan keuntungan pemutaran yang sebanyak itu, kita dengan produsen pun lebih enak, karena pembayaran ke produsen juga lancar, ke supplier kita lancar, kita pun bisa dapat benefit dari supplier. Saya pastiin sih kalau misalkan untuk yang teman-teman ya, mungkin saya dari pemula karena saya juga masih baru buka toko, nggak seperti teman-teman yang udah senior. Jadi ketika kita buka, saya saranin kalau misalkan sudah teman-teman punya langganan yang tetap, dibuatlah grade-gradenya, ya level-levelnya, misalkan level A1, A2, A3, atau misalkan level 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan level 3 untuk orang yang baru belanja ke toko-toko teman-teman. Level 2 ya mungkin sering beli tapi ya mereka beli tapi nggak terlalu rutin. Nah, yang ketiga yang sering rutin, yang berlangganan. Nah, ini yang harus teman-teman kelola. Kalau bisa marginnya teman-teman jangan ngambil terlalu gede di level yang satu ini, yang level kedua ya teman-teman bisa bermainin lah. Misalkan keuntungan 30%, untuk yang ini bisa ngasih 30%, mungkin yang ini 20%, yang ini 10%, yang langganan ini. Nah, bisa teman-teman bisa lebih memacu lagi di situ. Atau misalkan kalau dari teman-teman yang mungkin punya modal lebih, mungkin bisa sampai 5%, itu lebih bagus sih. Cuman saya saranin sih teman-teman juga harus menghitung benar-benar menghitung seberapa sering si customer, si konsumen itu sering datang ke kita. Nah, baru kita bisa menentukan harga jualnya per dus itu, agar nantinya juga jangan sampai customer membanding-bandingkan harga dengan toko lain. Kalau misalkan sudah diikat, ya sudah dapat sama kita customernya, itu kan lebih enak. Intinya sih jangan takut, karena harga sebenarnya bukan nomor satu di dalam penjualan itu. Memang sekarang banyak yang membandingkan, mungkin customer datang membandingkan dengan harga online, membandingkan dengan harga toko lain. Tapi dengan kita melayani customer dengan baik, servisnya dengan baik, mengajak ngobrol, terus kedepannya mungkin hubungannya emosional lebih bagus, itu sih yang paling penting. Karena semurah apapun harga teman-teman, tapi ketika pelayanan teman-teman jelek kepada customer, itu akan susah juga untuk perkembangan toko teman-teman. Itu sih yang harapkan. Jadi pesan saya sih jangan terlalu mematok kepada harga full kita, jadi harus juga pelayanan juga. Mungkin itu aja sih video kali ini, mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Sekali lagi, video ini bukan untuk menggurui teman-teman yang udah senior, karena
buka toko listrik mungkin yang udah paham. Saya sih hanya berbagi dari pemula, saya pemula kepada pemula lagi, supaya nanti bisa ada manfaatnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Ya mudah-mudahan dengan ada video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru buka toko, baru pemula. Jadi kita bisa berbagi sharing. Jangan ragu untuk berbagi dengan kita. Kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di video manapun di YouTube, di channel YouTube ini. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu. Saya minta dukungan dari teman-teman supaya channel ini makin berkembang. Bisa di like, bisa di subscribe, bisa di share. Jika video ini bermanfaat, mungkin bisa share ke orang lain, dan jangan lupa notifnya agar kami bisa terus bikin video yang bermanfaat bagi teman-teman. Begitu aja video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.